Sahabat Rubaiyat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita mengenal 4 tahapan metode Rubaiyat. Dalam metode Rubaiyat ini hanya ada 4 pelajaran atau 4 tahap yang akan kita lewati. Adapun tahap yang pertama, pelajaran pertama, yaitu mengenal dan menghafalkan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dengan metode rubaiyat ini ada 29. Yang huruf-huruf tersebut cara menghafalkannya nanti akan dibagi di dalam 6 kelompok, ya. Kemudian kita mengenal di sini dari huruf-huruf ketika berdiri sendiri, huruf-huruf ketika sudah bersambung, bagaimana posisinya di depan, bagaimana bentuknya ketika posisi di tengah, dan bagaimana bentuknya ketika posisi berada di belakang. Nah, dengan metode ini insya Allah pada step yang pertama kita akan mengenal 29 huruf tersebut, yang 29 huruf hijaiyah ini menjadi modal awal kita untuk mampu membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, yang kedua, step yang kedua, pada pelajaran kedua ini kita akan mampu membaca kata. Bagaimana caranya? Dari huruf-huruf yang sudah kita hafalkan tadi kemudian dirangkai menjadi kata. Nah, kata-kata itu nanti dalam bab kedua ini akan diberi tanda bunyi. Dan harus kita ketahui bahwa semua huruf-huruf hijaiyah ini adalah konsonan, ya. Sedangkan vokalnya berbentuk tanda. Huruf konsonan tidak bisa berbunyi kecuali dengan tanda vokal. Dalam hal ini nanti adalah dalam bab kedua kita akan mempelajari kata bertanda vokal a, i, u, kata bertanda vokal an, in, un, kemudian huruf mati dan bunyi diftong, dan yang keempat adalah menggandakan bunyi huruf atau yang kita kenal dengan syiddah. Setelah kita menguasai kata, itu membaca kata pada step atau pelajaran yang kedua ini, pada step yang ketiga, pelajaran ketiga, kita sudah mampu membaca kalimat. Yang pertama tadi kita mengenal huruf-huruf hijaiyah, ya kan, dirangkai menjadi kata pada pelajaran kedua, dan pada pelajaran ketiga kata-kata yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita mampu membacanya, dirangkai menjadi kalimat. Dan pada step yang keempat, yang terakhir, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah mampu membaca Al-Quran. Jadi cukup 4 tahapan saja, tidak lebih dari itu. Dalam waktu 4 tahap, 4 pelajaran, dan insya Allah 4 jam, ya, kita sudah mampu membaca Al-Quran. Baik, pada bab yang pertama atau pelajaran pertama mengenal huruf hijaiyah, kita akan mengenal huruf hijaiyah urutan bahdadiyah, huruf hijaiyah urutan rubaiyat, kemudian menghafal huruf hijaiyah cara rubaiyat, yang terakhir huruf hijaiyah rubaiyat dalam berbagai posisi. Dan setiap pelajaran ini, setiap bab nanti akan ada latihannya. Pelajaran kedua yaitu membaca kata, meliputi membaca kata bertanda vokal a, i, u, membaca kata bertanda vokal an, in, un, membaca huruf mati dan bunyi diftong, menggandakan bunyi huruf atau syiddah. Kemudian pelajaran ketiga yaitu membaca kalimat, membaca panjang 2 vokal. 2 vokal itu mat, ya, mat tobi'i yang panjangnya 2 vokal atau 2 harokat. Kemudian membaca kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Ini ada potongan-potongan ayat di dalam Al-Quran yang akan kita gunakan untuk latihan di situ, ya. Nanti pada step ini muta'alim insya Allah bisa membaca kalimat-kalimat atau potongan-potongan ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya menghilangkan bacaan huruf-huruf tertentu
dan meleburkan bunyi bacaan. Ini sudah masuk ke tajwid ya, ilmu tajwid. Kemudian pada pelajaran yang keempat yang terakhir membaca Al-Qur'an, materinya adalah membaca huruf-huruf terpisah di awal surat atau yang kita sering kenal dengan Fawatihus Suwar ya. Kemudian menghentikan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini bagaimana kita berhenti membaca Al-Qur'an, mewakofkan. Kemudian cara berhenti sejenak atau saktah ya, mengenal bacaan saktah. Saktah ini sebenarnya masuk bacaan gharib. Kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda bacaan di dalam Al-Qur'an, tanda-tanda berhenti atau tanda-tanda waqaf. Baik, kita memasuki pelajaran pertama, yang pelajaran pertama ini menduduki posisi yang sangat penting, di mana nanti ketika kita menyelesaikan pelajaran pertama ini, kita menguasai 80% bisa membaca Al-Qur'an insya Allah. Karena di sini kita menghafal huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 ini. Baik, kita kenalkan dulu sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa huruf hijaiyah itu dalam urutan Baghdadiyah metode yang klasik begitu ya. Menghafalkannya diurutkan dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif ya. Ada lam alif ini. Waw, ha, lam alif, hamzah. Iya. Nah, ini ada 30 huruf hijaiyah ya. Dalam metode atau dalam urutan Baghdadiyah, metode klasik atau zaman dulu kita kenal dengan turutan begitu ya. Ini urutan Baghdadiyah. Kemudian oleh Ustadz kita, Ustadz Hamim Thohari hafizahullah, semoga Allah menjaganya, memanjangkan umurnya dan memurahkan rezekinya ya. Jadi Ustadz Hamim yang mengarang buku ini telah mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah ini yang jumlahnya 29 ke dalam 6 kelompok. Supaya apa? Supaya lebih mudah cara menghafalkannya. Karena fokus kita pada bab ini, pada pelajaran pertama ini adalah menghafalkan huruf hijaiyah, mengenal dan menghafalkan huruf hijaiyah. Maka huruf hijaiyah metode rubaiyat ini dibagi dalam 6 kelompok. Yang di pengelompokannya itu disesuaikan dengan bentuk dan kemiripannya. Kelompok pertama, baik kita perhatikan ini. Kelompok pertama oleh beliau disebut dengan kelompok garis lengkung bertitik. Karena pada dasarnya adalah huruf-huruf ini adalah garis yang melengkung. Kemudian yang membedakan adalah titiknya. Jumlahnya ada berapa? Posisinya ada di mana, di atas apa di bawah gitu kan, jumlahnya ada berapa. Ada huruf ba, ba ini bertitik 1 di bawah, ya seperti itik atau angsa bertelur 2 di bawah, nun ya, nun seperti lambang bulan bintang begitu, nun titiknya di atas 1, ta, huruf ta ini seperti sedang tersenyum ya. Ta, titik garis, titik 2 di atas. Kemudian huruf sa. Sa. Oke. Titiknya 3 di atas. Ini sudah dilengkapi dengan transliterasi ya, sehingga huruf ba ini b seperti biasa kita ucapkan, ya, y, nun, n, ta, T gitu kan, sa. Nah, ini yang beda adalah huruf sa yang tidak sering diucapkan atau tidak ada di dalam pengucapan bahasa Indonesia, ini tidak ada sa. Jadi harus dilatih sa, sa.
Kelompok yang kedua disebut kelompok huruf bulat tidak beraturan, ya, huruf